Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen digital di era komunikasi modern. Sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan dari manajemen digital ini. Adapun tujuan-tujuannya yang pertama itu what the world needs. Jadi, melalui digital management kita bisa mengetahui kira-kira khalayak ataupun masyarakat sedang membutuhkan apa. Yang kedua, what people at the company are passionate about. Kita bisa mengetahui orang-orang di perusahaan memiliki passion di bidang apa. Yang ketiga, ada what the company is uniquely good at. Jadi, melalui manajemen digital, kita bisa mengetahui perusahaan ini memiliki keunggulan ataupun keunikan apa. Dan yang terakhir itu, ada how the company can create economic value. Jadi, perusahaan bisa mengetahui bagaimana sebuah perusahaan membangun nilai ekonominya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai digital management. Adapun digital management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Bagian-bagian dari digital management yang pertama itu digital marketing, yaitu pemasaran digital. Yang kedua ada digital sales ataupun penjualan melalui platform digital. Dan yang terakhir ada digital operation services atau pengoptimalan aplikasi ataupun sistem perusahaan melalui manajemen digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konten strategi. Konten strategi adalah rencana yang dibuat untuk mengelola konten yang berguna dan efektif demi mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Adapun bagian-bagian dari konten strategi itu yang pertama, educate as an organization, yaitu perusahaan membuat konten-konten edukasi tentang produknya, kemudian dipasarkan ataupun dibagikan kepada khalayak. Yang kedua, entertain as a symbol. Perusahaan bisa melaksanakan sebuah workshop, webinar, ataupun sponsorship event untuk menarik lebih banyak minat pelanggan. Yang ketiga ada convince as a product. Jadi perusahaan bisa meyakinkan pelanggan melalui produk-produk yang dijualnya. Dan yang terakhir itu ada inspire as a person. Perusahaan bisa menginspirasi pelanggan melalui produk-produk ataupun barang yang ingin dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai main channels of digital marketing. Main channels of digital marketing yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO, yaitu penyesuaian konten situs web barang terhadap hasil pencarian. Kemudian yang kedua ada social media marketing, yaitu perusahaan memasarkan produknya melalui platform-platform media sosial seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Yang ketiga ada email marketing, yaitu perusahaan mengirimkan sponsor ataupun promo-promo mengenai produknya ke email-email pelanggan. Yang keempat ada content marketing. Perusahaan membuat konten-konten menarik mengenai produknya kemudian dibagikan kepada pelanggan. Yang kelima ada pay per click atau PPC, yaitu perusahaan harus membayar setiap klikan produk yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada advertising influencer marketing, yaitu perusahaan harus membayar kepada influencer-influencer yang memasarkan produknya. Selanjutnya, ada benefit of digital management. Adapun benefit of digital management yang pertama itu adalah wider audience reach, yaitu perusahaan bisa menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Yang kedua, accurate targeting. Perusahaan bisa menjangkau pelanggan yang relevan dengan produk-produk yang dijual. Yang ketiga, ada enhance interactive interaction, yaitu manajemen digital bisa meningkatkan interaksi antara penjual dan perusahaan. Yang keempat ada measurable results, yaitu ketika manajemen digital bisa digunakan untuk menghitung kegiatan ataupun hasil dari penjualan manajemen digital perusahaan secara kuantitatif. Dan yang terakhir adalah cost efficiency, yaitu ketika perusahaan bisa menjual barang melalui manajemen digital dengan peminimalan biaya yang sekecil-kecilnya. Sekian dari saya, terima kasih.